Ya, hari ini adalah kelanjutan dari mata kuliah minggu lalu, ya. Jadi sebenarnya validitas dengan reliabilitas itu semacam satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Eh, Dia dikatakan valid jika, gitu ya, dikatakan reliable jika, gitu. Ya, jadi saya sudah terangkan di minggu lalu, misalnya seperti ini, dikatakan valid jika apa ya, menyebar gitu ya. Ini kan kalau yang nomor satu kiri atas nih tidak menyebar rata kan. Ini ada 4 garis ya, ada 4 kuadran ya. Kalau dibagi ini ada 4 kuadran. Ya, dia tidak valid kenapa? Ya karena tidak menyebar rata. Gitu ya. Nah terus dia tidak dikatakan reliable kenapa? Karena terpencar-pencar, ya tidak konsisten. Ya jadi uh, Anda harus memahami ini, ya. Gambar ini adalah kunci sebenarnya dalam pemahaman Anda untuk meningkatkan reliabilitas. Ya, oke. Uh, Masih banyak yang minta join. Oke ya. Nah, kalau Anda sudah memahami gambar ini nih, empat gambar ini, Anda bisa memahami validitas dan reliabilitas ya. Di sini jelas ya, unreliable itu artinya tidak reliable dan unvalid tidak valid. Nah, berarti kalau gambarnya pada gambar nomor satu ini bisa dikatakan tidak valid dan tidak reliable ya. Nah, saya ulang lagi kenapa? Karena ini adalah satu kesatuan validitas dengan reliabilitas ya. Nah, terus dikatakan unreliable tapi valid. Nah, tapi kita lihat di sini ini nyebar di 4 titik, yang 4 kuadran. Ini kan kalau dibagi 4 ya, jadi ada 4 kuadran ya. Nah, dia menyebar rata di 4 kuadran berarti dia valid ya. Karena persebarannya rata. Tapi tidak reliable. Kenapa? Sebarannya rata tapi tidak konsisten, nyebarnya masing-masing. Ya, kalau yang ini reliable tapi tidak valid karena tidak menyebar di 4 kuadran. Nah, kalau yang gambar 4 sekali lagi, dia dikatakan valid dan reliable. Kenapa? Karena dia ada pada 4 kuadran, ya, nyebarnya rata pada 4 kuadran dan reliable, bertumpuk, berpusat, gitu, konsisten. Ya, itu dikatakan seperti itu. Ya, jadi Anda sekali lagi ya, untuk memahami kuliah 6 dan 7, ya, Anda harus memahami uji validitas dan uji reliabilitas. Ya, itu menjadi sangat penting. Nah, hari ini kita sudah memahami uji validitas, maka sekarang kita harus memahami uji reliabilitas ya. Kenapa uji ini menjadi sangat penting? Karena ini adalah untuk menguji data Anda yang diperoleh atau menguji data primer atau menguji kuesioner ya. Jadi validitas dan reliabilitas itu menguji kuesioner. Benar enggak? Valid enggak? Reliable enggak? Oke, nah pertanyaannya apa sih reliable itu? Ya, Anda harus paham. Kalau validitas itu apa? Ya, Anda harus paham validitas ya. Ya, jadi Anda sudah paham minggu lalu ya validitas, saya tidak perlu jelaskan lagi. Nah, sekarang adalah uji reliabilitas. Kita lihat di sini ya. Ini definisinya kalau kita baca sendiri, ini saya kalau baca sendiri, Anda bisa baca sendiri lah ya. Saya jelaskan aja gini maknanya. Intinya dari 4 poin ini, maknanya begini. Kalau Anda ditanya saat ini pada suatu benda atau suatu hal, ya, jawabannya itu konsisten. Ditanya 1 kali itu konsisten, 2 kali konsisten, 3 kali konsisten, itu artinya konsisten Anda bisa teruji, gitu ya. Contohnya gini, Anda punya pasangan ya, tentunya ya. Nah, pasangan Anda sering bertanya, saya cantik nggak sih, gitu ya, atau saya ganteng nggak sih? Pertanyaan pertama dijawab sama dia, cantik, ganteng, ya, oke. Itu jika sedang pacaran. Ya. Tapi ditanya lagi, misalnya sedang berantem, saya cantik nggak? Biasa aja. Jelek, Pak. Enggak, kalau lagi berantem biasa aja gitu ya. Tapi kalau udah putus, saya cantik nggak? Jelek. Ya, artinya Anda nggak konsisten dengan jawaban Anda. Ya, orangnya sama nggak? Sama. Yang ditanya sama nggak? Sama. Ya. Tapi jawabannya kenapa tidak sama? Yang ditanya sama, yang nanya sama, ya. Tapi kenapa jawabannya beda? Suasana hati, Pak. Masalah hati, ya. Karena ada waktu di situ, ya. Nanya sekarang dengan nanya besok, dengan nanya besoknya lagi, ya itu ada waktu, gitu ya. Nah, logikanya, ya. Kalau Anda memang benar-benar cinta sama dia, sekarang ditanya,
cantik. Besok ditanya, ya cantik. Besoknya lagi ditanya, cantik. Pas sudah menikah, cantik gitu. Pas sudah nenek-nenek, cantik gitu. Karena itulah pasangan Anda selama hidup, gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya sekarang lagi pacaran cantik, pas berantem biasa aja, pas putus bilang jelek, nah itu udah nggak cocok tuh. Kenapa? Pasti nanti pas sudah nikah nggak konsisten tuh jawabannya. Ya, begitu sampai kakek nenek, kamu jelek, itu udah bakal ribut gitu ya. Nah, jadi kita bisa menangkap seperti ini. Apa reliabilitas itu? Nah, artinya reliabilitas itu adalah alat ukur untuk menguji kuesioner. Bagaimana maksudnya? Nah, dalam kehidupan ya, jadi dalam kehidupan tadi, ya kita lihat yang bertanya sama, yang ditanya sama, logikanya jawabannya harusnya sama, walaupun ada unsur waktu di situ. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Konsistensi itu perlu. Boleh nggak geser? Boleh. Mungkin geser tadinya cantiknya itu 100% karena udah agak tuaan dikit, cantiknya tinggal 90%, tapi masih kategori cantik. Gitu. Tapi kalau sudah bicara jelek, nah berarti hanya kurang dari 20% tuh. Ya. Nah, sehingga apa? Konsistensinya itu sudah tidak konsisten. Gitu ya. Nah, sama misalnya kalau Anda mendapatkan di dalam bisnis ya, di dalam bisnis itu tadi saya cerita tentang pacaran ya, orang pacaran. Artinya ternyata data itu bisa menerjemahkan apa saja, data angka. Ya, jadi contohnya misalkan Anda sedang belanja di Indomaret, ya, belanja di Indomaret, ya, misalnya Anda belanja di di Indomaret gitu ya. Nah, Anda pas belanja ke Indomaret pada hari ini, Anda belanja, Anda cerita ke teman Anda, pelayannya tuh baik banget loh, katanya gitu ya, baik banget. Kenapa? Iya, saya mau minta nanya ini diambilin. Ya, nanya ini diambilin, terus pas mau bayar dibungkusin gitu, dibawain gitu ya. Nah, terus pas mau keluar disalam gitu ya, disapa gitu. Baik banget. Ya kan? Nah, Anda datang pada hari Senin misalnya. Nah, karena Anda tertarik, wah, saya pengennya nggak mau belanja kemana-mana, saya maunya belanja di Indomaret itu. Ya, kenapa? Pelayannya baik gitu ya. Hari Senin. Pada hari Rabu Anda datang lagi. Pelayannya sama. Ya, pelayannya sama. Anda mengalami hal yang berbeda. Ya, mengalami hal yang berbeda. Misalnya apa? Awalnya Anda datang buka pintu disapa, terus nanya ini diambilin, pas mau bayar dibawain. Nah, pada hari Rabu dengan pelayan yang sama, Anda mendapatkan perlakuan yang berbeda. Anda menilainya apa? Apakah pelayannya masih baik loh? Masih menilai gitu nggak? Pasti jawabannya sudah beda. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya orangnya sama nggak? Yang nanya sama? Sama. Yang mengalami sama? Sama. Yang dinilai sama? Sama. Kenapa bisa beda? Ya, nah, disitulah pengukurannya. Ya, jadi ada unsur waktu di situ. Nah, dalam hal ini berarti orang yang sama, yang menilai sama, konsistensinya beda. Gitu. Nah, disitulah disebut dengan reliabilitas. Ya, ada perubahan jawaban. Ada perubahan jawaban. Artinya di dalam kuesioner itu ya ada perubahan jawaban ya sehingga tidak konsisten di dalam pertanyaan. Nah, kalau dia bergesernya sedikit saja ya, bergesernya sedikit gitu ya. Kalau misalnya seperti ini ya. Kalau bergesernya misalkan tadinya di sini agak geser ke mana tuh gambarnya ya, sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berubah ke ujung berarti tidak reliable. Apalagi sampai beda kuadran. Itu ya, berarti tidak reliable, tidak konsisten. Kenapa? Karena ada alat ukur yang sama, ya, alat ukurnya sama, penilainya sama, tapi jawabannya berbeda. Nah, itu dianggap tidak konsisten. Ya, tapi kalau dia masih dalam range, ya, range itu seperti ini. Ya. Kalau dia masih dalam range, berarti masih oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan tadi Anda mendapatkan perlakuan yang sangat baik, misalnya, ya, perlakuan yang sangat baik, Anda bisa menilai nanti jawabannya misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, ternyata reliable-nya itu sampai di sini 0,8 misalnya. Berarti kan sangat reliable, konsisten. Hari ini hari Senin itu mengalami hal yang baik, gitu ya. Hari Selasa mengalami hal yang baik, hari Rabu mengalami hal yang baik. Ya, jawabannya dalam selang ini, berarti nggak ada masalah. Ya, di dalam selang 0,8 sampai 1 ini berarti nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah hari ini mengalami 0,8, hari Selasa mengalami 0,9, tapi hari Rabu tadi karena dia mungkin lagi bete ya, lagi dimarahin suaminya
atau dimarahin pacarnya atau sedang lagi apa gitu ya, ya dia bete, Anda menilainya ternyata sangat buruk sekali, ya sampai dinilai misalkan tidak reliable. Nah itu artinya tidak konsisten. Ya, nah itu sangat sangat apa namanya di dalam data itu menjadi sangat bias. Kenapa? Pertama adalah variannya itu kita harus ukur. Dia jauh sekali apa tidak variannya. Kalau variannya sangat jauh sekali berarti data itu udah nggak bisa dipakai. Kenapa? Orangnya sama, nilai yang dinilai sama, tapi penilaiannya berbeda antar waktu. Ya. Oke, sampai situ ada yang mau bertanya dulu nggak? Sebelum kita mulai teknik perhitungan. Ada yang mau bertanya dulu? Penjelasan saya kira-kira bisa dipahami atau tidak? Ada yang mau bertanya? Silakan loh. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak kita lanjut nih. Ya, penjelasan saya tentang reliabilitas. Mangga, ada yang mau, Bu Ana? Gimana? Ada yang mau bertanya, Bu Ana? Gimana? Cukup ya? Oke. Oke ya, jelas ya? Ya, jelas. Kalau cukup jelas, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan gitu ya. Karena mata kuliah saya ini Anda harus paham ya. Jadi bukan hanya cara ngitung, tapi bagaimana cara membaca data. Ya, jadi pemahamannya seperti itu. Ya, ya. Jadi sama dengan timbangan ya. Sama dengan timbangan misalnya. Ya ini saya tambahkan contoh lain lah biar anda apa namanya bisa kira-kira contohnya seperti apa gini. Sekarang Anda timbang berat Anda misalnya 50 gitu ya. Sejam lagi Anda timbang berat Anda 50 ya. Nah, satu hari ke depan Anda timbang tetap 50. Berarti data itu konsisten. Kenapa? Yang ditimbang sama nggak? Sama. Timbangannya sama? Sama. Berarti data itu konsisten. Tapi misalnya ya, ditimbang sekarang beratnya 50. Sejam lagi ditimbang beratnya 70. Besok ditimbang berarti 90. Nah, itu apa yang terjadi? Waktu sudah pasti, perbedaan waktu sudah pasti, ya, karena ada tadi 1 jam dengan besoknya, sudah pasti ada perbedaan waktu. Tapi yang ditimbang sama. Yang menjadi penimbang atau timbangannya sama. Kenapa selisihnya bisa beda? Ada 2 hal di situ. Anda makannya banyak, jadi dalam 1 jam Anda makan 10 kilo, tadi berapa 70, berarti 20 kilo Anda makan. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau yang kedua, timbangannya yang rusak. Apa iya dalam waktu 1 jam Anda naik 20 kilo? Makan apa Anda sampai 20 kilo? Ya. Atau misalnya tadi besoknya 90 kilo. Makan apa dalam 1 hari bisa naik 40 kilo? Ya, atau yang kedua timbangan yang rusak. Nah, sehingga tadi ya dalam hal ini kita harus patokannya sama ya. Yang nilai sama, penilaiannya sama, ada unsur waktu yang berbeda ya, tapi konsistensi itu ditanyakan. Variannya jauh nggak? Kalau 50 jadi 70 itu naik 20 artinya setengah kali lipat. Itu variannya jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali variannya. Sehingga itu perlu diragukan. Konsistensinya perlu diragukan. Nggak konsisten itu. Terlalu jauh variannya. Tahu varian ya, udah di deskriptif udah diajarkan. Varian itu adalah jarak antar simpangan dengan data tengahnya, nilai tengahnya. Data normalnya, ya, itu varian. Ya, jadi kalau variannya terlalu tinggi, maka dia bisa dikatakan data itu tidak konsisten. Apalagi tadi, ya dari 50 ke 90 sudah sangat jauh. Berarti itu diragukan konsistensinya, gitu ya. Nah, sama dengan data, ya di data juga sama seperti itu, ya. Sehingga kita juga harus mengetahui nanti adalah menghitung varian masing-masing butir pertanyaan dan dibandingkan dengan total pertanyaan. Itu namanya reliabilitas, ya. Kita lihat ke next slide. Ini ya, jadi kita punya kriteria dulu ya. Kriterianya seperti ini. Kalau kriterianya di bawah 0,2 ya. Jadi kriteria reliabilitas itu kita pakai kriteria Cronbach's-Alpha namanya. Itu menurut Guilford namanya Cronbach's-Alpha. Ya, kriteria reliabilitas itu tidak mungkin kurang dari 0. Ya, kriterianya tidak mungkin kurang dari 0. Sehingga apa? Paling kecil adalah 0. Paling kecil. Ya, nah dibagi menjadi beberapa kriteria. Maksimal adalah 1. Ya, ingat ya, reliabilitas berarti nilai terkecilnya adalah 0, nilai terbesarnya adalah 1.
Nah, kita lihat di sini beberapa interpretasi kriteria 0 sampai 0,2 kurang 0,2 itu tidak reliable. Berarti kalau sudah di sini nih, ya, kalau data Anda dalam pada selang ini 0 sampai 0,2 itu udah pasti nggak bisa dipakai variabel itu, gitu ya. Variabel itu tidak bisa digunakan. Kalau di sini 0,2 sampai 0,4 sedikit reliable. Nah, ini tergantung pada Anda kesimpulannya. Ya, sedikit reliable itu bagaimana sih? Ya, tadi kan, apakah ada variabel lain yang mempengaruhi? Ya, kira-kira Anda percaya nggak dengan variabel ini? Kalau dia hanya pada selang 0,2 sampai 0,4. Kalau Anda percaya, Anda bisa interpretasi ini, tapi ada catatan di situ. Ya, catatan di situ. Tadi ya, seperti pelayan toko. Ya, hari ini dengan besok udah beda jawabannya. Ya, kenapa? Ya, karena itu tadi, mungkin dia sedang dimarahin suaminya, sedang berantem dengan pacarnya, sedang dapat utang bulan misalnya gitu ya. Nah, itu ada tambahan di situ, ada catatan di situ. Ya, nah sehingga sedikit reliable ini harus ada catatan. Ya, tapi kalau not reliable itu nggak usah dipakai sudah. Ya, kecuali Anda mau ganti kuesioner, rubah gitu ya, silakan. Tapi kalau catatan yang di sini, kalau di yang kriteria 1 ini sudah dianggap tidak bisa digunakan. Tapi kalau 0,2 sampai 0,4 ya itu bisa digunakan, tapi Anda harus tahu catatan-catatannya. Ya, masalah-masalahnya apa? Ya. Kalau 0,4 sampai 0,6 cukup reliable. Ya, mungkin catatannya ada tapi tidak terlalu banyak. Ya, cukup reliable. Nah, kalau reliable ini artinya data sudah bisa digunakan. Ya. Nah, yang ketiga ini, selang ketiga ini sudah bisa digunakan, cuman ada catatan sedikit mungkin di situ. Ya, reliable ini sudah bisa digunakan tanpa catatan, ya, reliable. Ya. Terus kalau yang 0,8 sampai 1, ya, kurang dari 1, ya, itu very reliable, artinya sudah sangat baik sekali konsistensinya. Apalagi misalnya dia pas 1, ya, perfect reliable. Ya. Jadi sama seperti ini, ya. Kalau orang mau lempar ke titik lemparan, ya, ke target, kalau targetnya dia terus pas terus gitu ya, misalkan ditembak pas di tengah, ditembak yang kedua pas di tengah, ditembak ketiga pas tengah, itu namanya perfect reliable. Ya, sama dengan 1. Perfect reliable. Kenapa? Pas ditembak terus selalu di situ posisi, nggak berubah sama sekali. Itu perfect. Tapi mungkin nggak jawaban orang seperti itu? Karena di situ ada unsur waktu. Ya, ada unsur waktu sekarang, besok, nanti gitu ya. Nah, itu ada unsur waktu. Mungkin nggak di situ? Nah, itu nggak mungkin. Ya. Nah, tapi kalau misalkan unsur waktunya oke, orangnya tidak mengalami perubahan, bendanya tidak mengalami perubahan, bisa jadi. Tapi itu sangat sulit, jarang sekali. Ya, jarang sekali gitu ya. Nah, terus kalau dia kondisinya tadi ya sangat reliable, mungkin tembakannya di sini terus bergeser sedikit. Penembakan yang kedua bergeser sedikit. Nah, itu yang disebut tadi ada pergeseran tadi ya. Very reliable atau reliable gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Menentukan reliabilitas? Kalau tidak ada, kita lanjut ke dalam langkah-langkah perhitungan. Nah, tugas Anda tadi saya memahami dulu apa maksudnya reliabilitas. Ya. Kalau Anda sudah memahami reliabilitas, berarti dengan sangat enak kita belajar berhitungnya. Ya. Oke. Nah, ini langkah-langkah menghitung reliabilitas. Nah, udah masuk rumus-rumus ya. Nah, ini varian butir pertanyaan. Ini sudah download ya. Yang kedua ya, saya tadi salah upload ya. Itu ada kesalahan upload, tapi kalau Anda itu bisa download kembali ya, untuk ini PDF-nya ya. Oke. Kita lihat di sini ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita menentukan varian butir pertanyaan. Maksudnya gimana? Nanti saya terangkan. Ya, ini rumusnya varian butir pertanyaan. Ya. Jadi nanti Anda harus menghitung ini, ya, ini. Nah, setelah itu dijumlahkan dari masing-masing varian butir pertanyaan. Ini dijumlahkan. Ya, jadi kalau ada 3 pertanyaan, berarti di sini 3. Tapi kalau ada 10, di sini 10 dan seterusnya. Nah, varian butir pertanyaan sudah, Anda lakukan perhitungan varian total pertanyaan.
Ya, kita lihat ya, rumusnya ini sama nih. Antara ini, yang satu dengan yang kedua ini sama rumusnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau sini I, masing-masing pertanyaan, kalau yang di sini T, berarti total pertanyaan. Ya, kita lihat ini rumusnya sama. Tapi ini adalah masing-masing pertanyaan, kalau ini total pertanyaan. Ya. Nah, kalau ini sudah Anda lakukan, Anda melakukan langkah ketiga, pengujian reliabilitas yang dilambangkan dengan Cronbach's alpha. Ya, macam-macam ya. Jadi nanti ada yang kalau di SPSS kita nemukan adalah Cronbach's alpha, kalau di dalam Excel kita nemukan atau di beberapa software atau di beberapa teori itu R. R reliabilitas artinya. Ya, reliabilitas R, ya. Tapi kalau saya supaya nggak bingung, saya selalu gunakan Cronbach's alpha karena SPSS adanya keluarnya adalah Cronbach's alpha. Ya, nanti kalau Anda cari apa di SPSS reliabilitas nggak ketemu tuh, karena kenapa? Nilainya adalah Cronbach's alpha. Ya, gitu. Nah, nanti ini kita akan cek ya, validitas dengan reliabilitas nanti pada kuliah 10 kita akan cek sama nggak hasilnya. Kalau saya bohongin Anda bisa kemplang saya, bisa marahin saya ya kalau hasilnya beda dengan SPSS ya, dengan rumus ini gitu ya. Oke. Ini rumusnya ya untuk Cronbach's alpha. CA sama dengan ya N. N itu apa? Ya, N itu ini. Banyaknya butir pertanyaan. Ya. Terus sigma theta I kuadrat. Sigma theta I kuadrat itu adalah ini. Ini ya, tapi di dalam bentuk sigma berarti dijumlahkan. Ya, ini ya. Sigma theta I kuadrat berarti ini. Ya. Nah, terus dibagi dengan theta total kuadrat berarti ini. Ya. Nah, ini kita cari dulu, ini kita cari baru langkahnya ini. Ya. Kalau menurut saya ini lebih mudah daripada menghitung validitas. Karena kalau validitas kita cari satu persatu, kalau ini kita bisa kumpulkan menjadi satu tabel. Ya. Oke, di dalam rumus ini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum, Pak. Belum, oke, jelas ya. Oke, sekarang kita ke contohnya begini, ya, penjelasannya dulu ya. Penjelasannya dulu saya jelaskan. Karena nanti Anda akan ngambil data seperti ini. Ya. Misalkan yang digunakan adalah teori pemasaran ya. Macam-macam ya. Saya ambil contoh yang minggu lalu aja, teori pemasaran. Anda bisa gunakan nanti apakah teori pemerintahan atau akuntansi atau sebagainya. Oke. Nah, dalam penelitian pemasaran misalnya terdapat 4 variabel yang mempengaruhi bauran pemasaran. Ya kan kita sering dengar 4P. Nah, itu product, price, promotion, and place. Ya, 4P. P-nya saya merahin ya, 4P. Ini datanya menggunakan data minggu lalu. Data minggu lalu tentang validitas ya. Nah, kita menggunakan data ini ya. Artinya saya sedang membahas tentang teori produk di sini. Ya, variabel produk. Ya, saya mau lihat dari 4P ini ya. Produk itu sebenarnya data kuesioner saya ini ya bisa digunakan apa tidak untuk yang produk ya bisa saya gunakan apa tidak. Kalau minggu lalu ingat ya, minggu lalu validitas pada kuliah 6 dengan data ini mana yang bisa digunakan? X1 bisa digunakan nggak? Valid nggak minggu lalu di dalam kuliah? Enggak ya. X2 valid. X3 enggak. Ya, jadi minggu lalu kita sudah coba X1 udah pasti harus diulang ya, kan gitu ya. Karena X1-nya tidak valid, X2-nya valid, X3-nya valid. Tidak valid ya. Berarti X1 dan X3 untuk validitas data ya, itu tidak valid. Hanya X2 yang bisa digunakan. Artinya kuesioner ini ya hanya satu yang valid. Oke. Nah, selanjutnya kita adalah menguji konsistensi ya. Saya gunakan aja dulu data yang ini. Saya mau menunjukkan kira-kira masih bisa dipaksakan nggak data ini untuk digunakan? Ya, bisa dipaksa nggak untuk digunakan gitu ya? Karena kemarin kita X1 tidak valid, X2 valid, X3 tidak valid. Saya coba paksakan, bisa digunakan nggak data ini? Data ini kalau kemarin adalah bicaranya adalah masing-masing pertanyaan, ya di tes pertanyaan itu valid apa tidak? Masing-masing pertanyaan dari beberapa responden. Ya di sini ada 5 responden, pertanyaan 1 dites valid nggak? Kan gitu ya? Ada 5 responden, pertanyaan 2 dites valid enggak? Pertanyaan 3 dites dari 5 responden ini valid apa tidak? Nah, kalau sekarang ya, saya mau ngecek konsistensi jawaban dari pertanyaan 1 dari 5 responden ini. Yang di sini kan kelihatan nih.
kelihatannya apa? Ini ada yang nggak valid nih. Apa ya? Nggak ada yang konsisten, ada yang nggak konsisten nih. Gitu ya. Ini satu, ini satu, ini satu. Ya, ini ada berapa yang tidak konsisten gitu ya. Nah, konsistennya itu saya lihat, tapi bukan satu persatu gini. Ya, reliable itu adalah bicaranya adalah satu konstruk atau variabel. Ya, jadi satu konstruk. Jadi seluruh pertanyaan ini ke dalam satu variabel. Variabel ini valid apa reliable nggak? Gitu ya. Reliable nggak nih variabel ini? Kalau ke validitas kemarin satu pertanyaan, satu persatu pertanyaan. Kalau reliable, ya, kalau validitas satu pertanyaan, kalau reliable satu variabel, ya, dari keseluruhan pertanyaan ini. Gitu, ya. Nah, sehingga kita coba di sini, ya, saya masih menggunakan data yang sama, ya. Data yang sama, saya mau paksakan data ini misalnya uji reliabilitas. Tadi validitas sudah diketahui, ini tidak valid, ini tidak valid. Saya paksakan coba. Ya, saya tes ke uji reliabilitas untuk variabel produk. Ya, oke. Kalau kemarin penilaiannya masing-masing pertanyaan, kalau ini kita bicaranya adalah satu variabel, bahwa variabel produk terdiri dari pertanyaan X1, X2 dan X3. Oke, ini contohnya. Ya, kita lihat di sini. Karena kita mau mencari varian butir pertanyaan, ini adalah langkah pertama ya, langkah pertama. Langkah pertama ini kita menggunakan rumus ini nih, ya, rumus yang kuning di pojok kiri atas. Ya, ini datanya sama X1, X2, X3 sama persis ya, X1, X2, X3 sama. Nah, terus ini saya jumlahkan. Ini X1, X2, X3 saya jumlahkan sama dengan validitas minggu lalu ya, dijumlahkan. Ke bawahnya juga saya jumlahkan. Ya, X1 ini saya jumlahkan, X2 ini saya jumlahkan, X3 saya jumlahkan, jumlahnya saya jumlahkan ya. Nah, terus yang membedakan apa? Ya, ini ya kuadrat dari masing-masing responden saya kuadratkan. Ya. Jadi ini ya, responden 1, X1, X2, X3 kan dijumlah hasilnya 10. 10 dikuadratkan di sini, ya. Nah, sigma kuadrat itu adalah mengkuadratkan jumlah yang ada di sini, ya. Mengkuadratkan aja. Bisa ya, pasti gampang kan? Tinggal sigma dikuadratkan di sini, berarti tinggal ini dikuadratkan dan seterusnya. Jangan lupa ada jumlah di situ. Nah, terus yang berikutnya adalah X1-nya dikuadratkan. Ini X1 dikuadratkan, X2-nya dikuadratkan, ya, X3-nya dikuadratkan. Gitu, ya. Sehingga nanti masing-masing memiliki nilai kuadrat. Sigma ada kuadratnya, X1 ada kuadratnya, X2 ada kuadratnya, X3 ada kuadratnya. Tapi jangan lupa di jumlah masing-masing. Ya, ada jumlahnya masing-masing. Nah, kita lihat di sini rumusnya. Ya. Kita lihat di sini rumusnya adalah sigma xi, ya, sigma xi kuadrat. Ya, artinya kan ini, ya kan? Ini sigma xi, ini kan satu, i-nya tuh i1 tuh 9, i2 tuh 9, i3 itu 16 dan seterusnya. Tapi ingat di jumlah sigma. Nah, sehingga di sini adalah 52. Ya. Nah, sigma xi kuadrat setelah itu dijumlah, ya, ini hasilnya adalah 52. 52 masuk ke mana? Ke sini. Nah, karena kan di sini adalah theta 1 kuadrat yang diminta, kan varian X1, ya, varian X1. Sehingga di sini adalah 52 masuk ke sini. Nah, ya, 52 masuk ke sini dikurang, ya, karena rumusnya ini adalah dikurang sigma xi kuadrat. Ya, sigma xi kuadrat. Nah, terus sigma xi kuadrat kan lihat di sini dikurung duluan, berarti xi-nya dijumlahin dulu, ya, baru dikuadratkan. Kalau yang ini adalah apa? Ya, ya, dilihat bedanya ya antara kurung dengan yang tidak dikurung. Kalau ini ya jumlah, ya enggak? Dihitung dulu x masing-masing gitu ya, baru dijumlah. Kalau ini dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Ya, sehingga dari sini sigma xi kuadrat berarti 16. Karena ini dia dijumlahkan dulu baru di kuadrat, ya. Jadi 16 masuk ke sini, ya. Ini masuk ke sini. 16 kuadrat, ya. N-nya berapa? N-nya 5. Ya, N-nya 5. Gitu ya. Nah, N-nya 5 gitu. Terus kita lihat di sini, ya. Sudah, N-nya 5. Nah, N itu dari mana? Jumlah data.
Ya, jumlah data. Oke, jumlah data. Nah, terus kita lihat di sini ya. Apa? 52 ya, 52 tinggal jabarin ya, 52 dikurang 16 kuadrat 256 dibagi 5. Ya, hasilnya ini. Ya, 256 dibagi 5, benar nggak? 256 dibagi 5. 51,2, benar ya? Nah, terus jangan langsung dibagi lagi, tapi kita kurangi dulu. 52 dikurang 51,2 hasilnya 0,8. Ya. Nah, baru 0,8 dibagi 5 di sini. Ya, 5 di sini. Oke, ini sama dengan 0,16 gitu. Ya. Oke. Sampai situ paham dulu? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Baik, terima kasih Bu Ci. Nah, yang selanjutnya adalah theta 2. Theta 2 dari mana? Ini 59. 59 dari mana ini? Ya, jadi kita lihatnya ini aja ya. Oh, ini 52, ini 59 ya. Nah, urut kan 17 gitu. Ya, saya buat sengaja urut gitu ya. Terus ini tinggal hitung, dijabarkan hasilnya sekian. Nah, yang ini juga sama ya. Ini 75 dari mana? Dari sini. Ya, karena ini 3. Nah, 19 mana ini? Gitu ya. Nah, sehingga hasilnya sama ya, 0,56. Nah, ingat rumusnya tadi adalah apa namanya? Ini saya ada kesalahan, ini harusnya bukan N, tapi ini adalah K ya. Nanti saya revisi kembali nih. Ini saya coba langsung diganti, kalau bisa langsung dicoret di PDF-nya ya. Ini K ini ya. K nih ya. Ya, setelah memberi kuliah tuh ketahuan itu salahnya di mana gitu ya. Oke. Tadi sudah ya. Oke, jadi kita lihat di sini ya rumusnya. Ini kan sudah ketahuan butir apa namanya masing-masing butir pertanyaan ini ya. Ini kan masing-masing varian masing-masing butir pertanyaan ini adalah varian untuk pertanyaan 1 0,16. Varian untuk butir kedua 0,24. Varian butir ketiga 0,56. Gitu ya. Kita lihat di situ. Nah, Anda bisa melihat nggak dari data ya. Ini kan data ya, benar ya? Ini data betul. Kita lihat di sini. Tadi saya bilang apa? Ini ada yang nggak konsisten 1 ya? Betul ya? Ini ada yang nggak konsisten 2. Ya kan? Ini ada yang nggak konsisten 3. Betul ya? Betul nggak? Paham nggak? Paham dulu nggak? Ya, ini 3. Tapi ada 1 yang jawabannya 4. Ini 3, ada 2 yang jawabannya. Iya, iya paham, Pak. Coba Anda lihat ya. Coba Anda lihat di sini 1 variannya 0,16. Ya. Di sini ada 2 variannya 0,24. Di sini ada 3 variannya 0,56. Artinya apa? Semakin tidak konsisten, semakin jawabannya beda-beda gitu ya. Maka ya kita lihat di sini semakin tinggi variannya. Gitu. Ya. Semakin banyak jawabannya, semakin berbeda jawabannya, maka semakin tinggi variannya. Gitu. Ya, itu. Nah, itu contoh 1 ya untuk varian data butir pertanyaan ya. Nah, terus kita lihat di sini karena rumusnya yang diminta itu adalah sigma. Ini kan sigma ya. CA itu adalah sigma theta I, berarti sigma theta apa namanya dari yang dihitung. Dari total sigma dari butir pertanyaan. Maka tadi kita harus sigmakan dulu. Nah, ini kita sigma. Ya, sigma itu artinya dijumlah. Ya, theta 1, theta 2, theta 3. Ya, sehingga ini setelah dijumlah, ya ini 0,16 di sini, 0,24 di sini, 0,56 di sini, totalnya adalah 0,9. Berarti jumlah varian yang ada dari 3 pertanyaan ini adalah 0,96.
jumlah varian yang ada, gitu ya. Untuk masing-masing butir pertanyaan ya setelah dijumlahkan ada variannya 0,96. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita ke langkah 2. Tidak ada, kita ke langkah 2. Nah, sekarang kita mencoba langkah kedua ya. Jadi nanti nggak usah buat tabel lagi, ini supaya Anda mudah pahami aja, yang nggak usah buat tabel lagi, tapi langsung ke sini sebenarnya nih, ya, langsung yang ke bawah. Ya karena kan tabelnya sama aja, ya tabelnya sama aja, terus yang digunakan juga sama aja gitu ya. Cuman bedanya adalah data mana yang diambil gitu ya. Oke, saya supaya gampang saya kasih warna aja deh, ya 5, 4, 6. Ini saya kasih warna merah di bold gitu ya. Terus 52. Ya, dengan ya udah 270. Oke, ya artinya data ini ya ini sudah ada ya di tabel itu sudah ada ya, jadi tabelnya nggak berubah sebenarnya, ini sama, cuman yang dipakai adalah ini dengan ini, dua ini aja, ini dengan ini sebelahnya, maaf keduanya beda, maaf ya salah. Oke ya, jadi datanya adalah yang dipakai adalah data total. Karena apa? Tadi yang diminta adalah varian total pertanyaan. Berarti kan hanya yang total-total aja yang digunakan. Ya, kalau ini adalah varian butir pertanyaan, berarti yang butir-butir aja yang digunakan, gitu ya. Paham ya? Ini butir-butir kan? Semuanya butir. Ini butirnya ini, ya, hijau dengan hijau, merah dengan merah, biru dengan biru, gitu ya. Butir-butir. Kalau ini total, total itu mana? Yang total aja. Ini kan total nih. Sigma ini adalah total. Totalnya adalah 52, sigma kuadratnya totalnya adalah 546. Ya, ini sigma ini ya, sigma XT kuadrat ya, berarti 546 ini. Ya. Karena dikuadratkan baru dijumlah, berarti ini 546 dikurang ya. Ini dijumlahkan baru dikuadratkan 52. Ini 52. Bagi 5 hasilnya seperti ini 2704 ya. Dibagi 5 ya. Terus ya setelah dibagi 5 hasilnya 540,8. Nah ini dikurangi dulu, jadi ingat ya, jangan ini langsung dibagi ya, tapi kita lihat kurung mana ya. Jadi ini kita bagi ya, hasilnya dapat ini, baru 546 kurang 540, nah dapatnya 5,2 baru dibagi 5, hasilnya adalah 1,04 ya. Ini varian total pertanyaan. Nah selanjutnya adalah yang ketiga, langkah ketiga adalah kita tinggal menggunakan data-data yang sudah ada, ya, data-data yang sudah ada. Ya, data yang sudah ada bagaimana? Ya, jadi kita lihat di sini, ya, data yang sudah ada. Ini K ya, tolong dirubah ya. Ini K. K itu artinya jumlah pertanyaan, salah. Kalau N adalah jumlah responden atau jumlah data. Nah, ini K ya, kita lihat di sini. Ya, CA tadi atau reliabilitasnya ya adalah K dibagi K kurang 1. Jadi butir pertanyaan, ini K ini adalah butir pertanyaan ya, butir pertanyaan. Ada berapa? Ada 3. Tanya dari mana? Tanya dari ini, X1, X2, X3. Itu butir pertanyaan. Ya. Butir pertanyaannya 3 dibagi dengan K dikurang 1, berarti 3 di sini, ini 3 kurang 1 artinya 2. Ya. Jadi hasilnya kita lihat di sini. Ya. Gitu. Nah, terus 1 dikurang sigma theta I kuadrat. Sigma theta I kuadrat 0,96. Ya, 0,96. Dari mana ini? Ini kan sudah dihitung. Ya, ini. Ya kan? Ini sudah dihitung 0,96. Ya. Jadi jangan dikuadratin lagi ya. Jangan dikuadratin lagi karena bentuknya sudah kuadrat ya. Ya, jangan sampai salah. Ya. Jadi penyakitnya adalah dikuadratin lagi ya, sehingga ini hasilnya 0,96 langsung plak aja masukin di sini. Ya, terus 1 theta P kuadrat juga sama, jangan dikuadratin lagi karena sudah bentuk kuadrat ya, sama dengan 1,04 hasilnya di sini. Nah, ini hasilnya setelah dihitung CA sama dengan tadi 3 dibagi 3 kurang 1, 3/2 ini adalah 1,5 ya, 3/2 itu 1,5 dikali dengan 1 dikurang ini 0,96 dibagi 1,04 itu hasilnya 0,923 ya. Nah, sehingga CA sama dengan 1,5 dikali 0,077 ya, hasilnya CA ya, atau perombat alfa 0,115. Nah, ini adalah hasil akhir reliabilitas dari variabel produk tadi. Variabel produk, ingat ya, bukan
bukan masing-masing pertanyaan lagi, tapi bicaranya adalah variabel. Variabel itu reliable nggak sih? Konsisten nggak sih jawabannya? Gitu ya. Kita lihat di sini, ya. CA-nya 0,115. Nah, 0,115 kita lihat di sini. Masuknya ke yang mana? Masuknya ke yang not reliable atau tidak reliable. Ya, tidak reliable. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan dari hasil ini, ya. Diketahui nilai Cronbach alpha sebesar 0,115 menunjukkan nilai reliabilitas sebesar 0,115. Oh ini salah juga. 0,115. Ya, tolong diperbaiki ya. Nanti saya kirim ulang deh file PDF-nya. Ya. Masih banyak yang salah. Yang 0,115 ya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak reliable ini ya, tidak reliable ya. Nah, variabel ini tidak konsisten sehingga variabel ini tidak dapat digunakan. Ya, kalau sudah pada di sini ya udah nggak usah digunakan. Ya, tidak bisa digunakan. Kenapa? Begitu diolah ke tahap berikutnya itu udah salah semua itu, ya. Saya udah coba beberapa kali, bahkan mahasiswa juga kondisinya sama, pernah tetap maksakan gunakan. Saya sampaikan, coba aja, karena dia bilang waktunya udah nggak keburu Pak, ini terserah. Tapi begitu dicoba menggunakan regresi, hasilnya error semua, ya, hancur-hancuran gitu, ya. Karena ini kan bicara datanya normal apa enggak. Kalau nggak normal, kenapa digunakan gitu ya? Sama, orangnya normal nggak normal. Kalau namanya udah nggak normal disuruh kerja, ya nggak normal hasilnya, kan sama seperti itu, ya. Dan jadi data itu menggambarkan sesuatu gitu, ya. Jadi variabel ini tidak konsisten sehingga variabel ini tidak dapat digunakan. Nah, solusinya apa? Ya, solusinya pertama, kita cek setiap pertanyaan kuesioner apakah sudah sesuai. Ya, setiap pertanyaan, bukan jawabannya dulu, kita cek dulu pertanyaannya. Takutnya ada yang terbolak-balik gitu. Misalnya pertanyaan pertama, apakah Anda sangat puas dengan produk yang ditawarkan? Gitu ya, jawabannya 5 misalnya, sangat puas. Nah, terus pertanyaan kedua adalah pertanyaan negatif. Apakah Anda membeli barang ini sangat mahal sehingga menguras kantong Anda? Gitu ya. Jawabannya bisa jadi 5, tapi jawaban pertanyaan itu adalah pertanyaan negatif. Ya, pertanyaan negatif gitu ya. Ya, kalau mau misalnya jadinya dibalik, apakah produk ini memiliki harga yang terjangkau gitu ya. Nah, itu sehingga jawabannya jadi bisa ke satu arah gitu ya. Jadi ingat, pertanyaan itu bisa mengacaukan jawaban orang. Ya, pertanyaan 1 dengan 2, usahakan selalu pertanyaan itu kalau positif semua. Kalau negatif semua, gitu ya. Ya tadi, apakah kualitas produk yang ditawarkan sangat baik? Itu kan positif kan? Tapi kalau pertanyaan seperti ini, apakah produk memiliki kualitas tidak baik? Ya, Anda bedakan nggak di situ? Ya, bisa bedakan ya antara pertanyaan positif dengan pertanyaan negatif. Pertanyaan positif, apakah produk yang dihasilkan cukup baik? Itu kan kalau kita kasih penilaian 1 sampai 5, 1 sangat buruk, 5 sangat baik. Anda kasihnya berapa? Misalnya kalau produknya baik, 5. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, apakah produk yang dijual ini menurut Anda kurang baik? Gitu ya. Kan sudah beda lagi. Ya. Nah, Anda akan terpengaruh dengan pertanyaan di atasnya. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam membuat pertanyaan. Jadi kalau dalam membuat pertanyaan di kuesioner, usahakan kalau pertanyaannya adalah positif semua, ya positif, dari 1 itu positif semua dibuat. Jangan ada kalimat yang negatif. Jadi kalau di atas misalnya sangat baik, jangan ada di bawahnya itu misalkan kata-kata yang bermakna negatif, ya, sangat mahal gitu. Itu sangat berkontradiktif gitu ya. Kalau mau sangat murah, nanti kasih dia penilaian terserah dia. Gitu ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang meragukan responden. Nah, itu hati-hati. Kita cek setiap pertanyaan, apakah sudah sesuai arah pertanyaannya. Kalau ada yang terbolak-balik itu tolong dikembalikan dulu ke satu arah gitu ya. Ini satu ya. Yang kedua, kalau ini sudah dicek ternyata benar semua, ya. Nah, Anda coba cari responden baru untuk uji coba kembali. Bisa jadi responden Anda, ya. Jadi kalau dalam nyebar kuesioner, tapi jangan langsung 100 jebret semua disebar. Anda capek ya. Ternyata jawabannya nggak ada yang konsisten gitu. Ya, coba Anda cari ya 10 dulu ya, terus dicek validitas dan reliabilitasnya ya. Kalau misalkan sudah oke, ya
Anda cari nomor 2, yang mencari responden baru untuk uji coba kembali. Ya, nah ditambah. Kalau semakin bagus berarti semakin oke, kuesioner Anda nggak ada masalah, gitu ya. Nah terus yang ketiga, kalau misalkan ini 1, 2 sudah dicoba tapi gagal lagi, ya udah ganti aja seluruh pertanyaan kuesioner itu. Ya, nggak ada cara lain. Ya, tapi ingat, respondennya misalkan Anda total responden adalah 100, jangan langsung cari 100. Jadi dalam menguji validitas dan reliabilitas, cari aja dulu 10 gitu ya, atau 20 untuk ngetes validitas dan reliabilitas gitu. Ya. Sehingga apa, kalau 1, 2 sudah tidak bisa juga, ya udah ganti seluruh pertanyaan kuesioner. Gitu ya, berarti ada yang salah itu, udah pasti ada yang salah di situ. Ya, ganti. Atau yang keempat, ya hapus saja variabel ini. Menggunakan variabel yang reliable saja. Tadi ingat, ada variabel di dalam teori pemasaran, bauran pemasaran ada 4, product, price, promotion, and place. Berarti variabel produk ini nggak sesuai dengan pertanyaannya. Jawaban antara pertanyaannya kuesioner dengan jawabannya responden itu nggak sejiring, sejalan. Ya udah, berarti variabel ini dihapus saja. Ya, bisa jadi semua konsumen itu kecewa dengan produk yang dihasilkan, bisa jadi. Kenapa? Misalnya produk dari import dari China misalnya, sama-sama mobil gitu ya, pernah dengar mobil TFSK yang turun terus pas menanjak gitu ya. Apakah produk ini berkualitas? Pasti jawabannya kan akan satu semua gitu ya. Dan jadi dijawab apapun tetap produk ini intinya adalah tidak baik gitu. Itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Sehingga kalau misalkan itu setelah di 1, 2, 3 dicoba, masih tetap terjadi, udah aja hapus variabel itu. Berarti memang variabel itu tidak bisa digunakan untuk penelitian. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita lanjut kalau gitu ya. Nah, dalam penelitian pemasaran, terdapat 4 variabel yang mempengaruhi bauran pemasaran tadi, product, price, promotion, and place. Yang diketahui nilai ini, ya, ini saya lupa ganti lagi. Kita lihat di sini satu ya. Oke, kita lihat di sini ya. Berarti ini sama ya tadi. Kita sudah ini langkah berikutnya tidak reliable. Ya, langkah berikutnya bagaimana? Udah kita putuskan variabel produk sudah tidak bisa digunakan. Jika Anda mau menggunakan variabel produk, maka Anda harus merombak kuesioner untuk variabel produk ini dan mencari data ulang dengan responden yang lain. Berarti ini langkahnya udah. Gitu ya, ini aja lakukan. Nah, Anda juga harus ngecek validitas dan reliabilitas variabel lain, ya, price, promotion, dan place. Produk sudah dites di sini, ya. Produk sudah dites di sini, berarti tidak bisa digunakan. Misalnya, Anda cek variabel lain, jangan variabel lain juga mengalami hal yang sama. Kalau variabel lain mengalami hal yang sama, berarti bisa dipastikan teori yang Anda gunakan itu salah. Indikator-indikator itu salah, gitu ya. Anda cek kembali teorinya, ya, Anda cek kembali indikatornya. Kenapa? Ya kalau logikanya, kalau ini salah, paling tidak ada variabel yang valid atau reliable. Ya. Anda cek ya dengan cara yang sama validitas untuk price, promotion, dan place, reliabilitas untuk price, promotion, dan place. Ya. Jika mengalami hal yang sama, ada kemungkinan Anda salah membuat kuesioner atau teknik scoringnya. Nah ini hati-hati. Ya. Dan ini penyakitnya pada saat membuat skripsi, itu penyakitnya. Ya. Kenapa? Karena skripsinya contek punya orang gitu ya, skripsinya. Jadi banyak yang terjadi begini. Yang dicontoh adalah skripsi tentang teknik seperempat. Ya, seperempat mobil atau motor. Digunakan untuk kosmetik, pemasaran produk kosmetik. Sering terjadi tuh kayak gitu. Atau sebaliknya, contoh yang dicontoh adalah indikator kosmetik. Digunakan buat seperempat motor atau mobil. Ya beda. Hancur lebur kuesionernya. Ya, sehingga jawabannya apa? Orang akan asal jawab atau akan ketawa. Sehingga di siapa? Semaunya dia aja. Itu yang terjadi. Banyak nggak? Banyak sekali. Jadi hati-hati dalam membuat indikator skripsi teori. Anda lihat dulu contoh jurnalnya atau contoh skripsinya. Saya produknya kosmetik. Cari jurnal atau skripsi yang indikatornya menggunakan kosmetik. Gitu. Banyak penyakitnya itu. Ya. Nggak dibaca lagi, main hajar aja indikatornya. Sehingga apa? Apakah jadi pas dibuat misalnya indikator untuk produk otomotif,
Apakah variabel apakah produk yang Anda gunakan bisa memutihkan seperempat Anda? Jadi aneh kan? Apakah produk yang digunakan ini cukup halus? Kan jadi aneh kan? Terus apa lagi? Apakah produk ini bisa menghilangkan jerawat di dalam seperempat Anda? Jadi aneh gitu. Ya, itu banyak terjadi dan itu akhirnya apa yang terjadi? Ujian ulang atau ambil data ulang. Itu yang terjadi. Nah, sehingga harus hati-hati dalam mengambil teori. Ya, penyakitnya adalah sikat baik ya. Sikat baik itu artinya yang penting saya bisa ngerjain gitu. Hati-hati, begitu ujian ketemu tuh. Ya, ketemu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, hasilnya tidak reliable, tidak valid. Ya, dipaksain untuk regresinya atau untuk pengolahan data selanjutnya, hasilnya itu amburadul. Ya ingat, ya data itu adalah gigolo ya, gigolo bukan artinya jorok ya. Garbage in artinya sampah yang masuk, garbage out sampah yang keluar, low output. Artinya apa? Outputnya rendah, nggak bisa dipakai. Ya, ingat di dalam data, ya di dalam data, baik itu statistik ataupun matematik, kita menganut proses menganut paham gigolo tadi. Garbage in, data yang masuk sampah, garbage out, yang masuk adalah sampah, yang keluar adalah sampah. Yang ketiga adalah load outcome, tidak bisa digunakan. Ya, jadi prinsip itu digunakan oleh orang-orang statistik. Ya, bukan maknanya jorok ya, tapi memang itu maknanya. Ya. Jadi apa yang masuk itu mencerminkan apa yang keluar sehingga tidak bisa digunakan untuk analisis. Hati-hati ya. Oke. Nah ini udah terakhir. Ini tugasnya ya, tugasnya Anda gunakan sama dengan data latihan validitas minggu lalu. Nah, cuman Anda cek di sini tentukannya beda. Yang berbeda adalah tentukannya. Nah, kalau kemarin kan validitas. Kalau ini Anda tarik Q1-nya ini ya. Mencari theta 1 maksudnya theta 1, theta 2, theta 3, terus sigma theta 1 ya. Sigma theta ya, terus theta total dan Cronbach alpha lalu buat kesimpulan. Ya. Ini mah duduk manis paling 10 menit beres ya. 10 menit ini ngerjainnya nggak akan lama. Saya udah hitung-hitung kok. Orang saya ngerjain aja dari nol dengan buat data cuma 15 menit gitu ya. Ya, oke. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya?